Shalom semuanya. Shalom semuanya. Ya, di sini ada fotokopi saya ya. Pak Gideon tuh fotokopi saya tuh. Puji Tuhan. Terima kasih untuk Pastor Tony bersama tim kepenatuaan di Sungai Yordan yang ada di Pontianak memberikan kesempatan kepada kami boleh melayani. Saya ditemani oleh mantan pacar saya. Silakan berdiri. Ini mantan pacar saya nih. Ya, puji Tuhan. Salam dari jemaat yang ada di Sosok. Saya gembala jemaat yang ada di gereja Sungai Yordan kita yang ada di Sosok. Silakan Bapak Ibu kalau ke Sosok boleh mampir. Ya, kita welcome di sana. Terima kasih sekali lagi untuk antusiasnya datang kepada Tuhan. Katakan amin. Ya, sebelum saya masuk lebih lanjut, perkenalan sudah oke lah ya. Jadi saya punya 3 anak, 2 putri, 1 putra. 1 sudah kerja, selesai kuliah kerja di Sanggau. Dia sarjana komputer. Kemudian anak saya yang kedua juga kuliah di Untan sini, berjemaat di sini juga. Ya, Nathan Melki Amreli. Saya punya marga Amreli gitu. Ya, itu marga baru tuh. Ya, Amreli itu Ambrosius Nelly. Ini Nelly istri saya Ambrosius. Ya, puji Tuhan. Ya, di Alkitab si Marta dan Maria itu kedatangan seorang tamu istimewa. Ya, pada saat itu mereka akan kedatangan seorang tamu istimewa. Jadi masing-masing mereka berpikir apa yang harus kita lakukan untuk menyambut tamu yang istimewa ini. Maria mulai berpikir dengan keras bagaimana bisa menyenangkan tamunya. Marta juga begitu. Jadi mereka punya cara tersendiri bagaimana menyenangkan tamu istimewanya. Dan setelah datang disambut dengan penuh sukacita, dengan semangat. Biasanya kedatangan tamu senang nggak? Atau ibu-ibu mungkin bersungut-sungut gitu, capek lagi gitu. Ya, tapi mereka senang. Nah, kedatangan tamu istimewanya adalah siapa? Tuhan Yesus. Ya, jadi mereka menyambut Tuhan Yesus dengan sangat penuh sukacita. Marta mulai berpikir, saya harus memberikan sesuatu yang terbaik. Bagaimana saya bisa menyenangkan hati Tuhan. Dia sibuk dengan urusannya, capek ya, sampai dia ngomel-ngomel. Biasanya orang terlalu capek itu banyak ngomelnya juga gitu. Tapi di sini nggak ada ya. Nah, Maria, dia ambil kesempatan, ambil momentum itu, dia tidak menyia-nyiakan. Apa yang dilakukan? Dia datang kepada Yesus, dia duduk diam di kaki Tuhan Yesus, dia mendengarkan apa yang Yesus mau sampaikan. Karena sesuatu ini disampaikan oleh tamu istimewa ini sesuatu yang sangat penting, bahkan mungkin di lain kesempatan dia tidak punya kesempatan itu. Itu sebabnya dia memanfaatkan momentum itu, dia mendengar. Duduk diam di kaki Tuhan. Waktu Marta ngadu kepada Yesus, ya kenapa kok saudara saya tidak mau bantu saya sibuk sendiri, dia tenang-tenang saja. Apa yang Yesus katakan? Marta, kau sibuk dengan apa? Hal-hal yang bersifat sementara. Tapi apa yang dilakukan oleh Maria, itu tidak bisa diambil daripadanya. Dan itu yang saudara saya lakukan hari ini di hadapan Tuhan, katakan amin. Duduk diam di kaki Tuhan itu lebih nilainya daripada pelayanan kita. Mungkin pelayanan kita terjadwal kemana-mana, tapi kita tidak pernah duduk diam di kaki Tuhan, merendahkan diri mendengar apa yang Yesus mau sampaikan. Karena sebetulnya Yesus mau bicara kepada kita. Ada amin? Nah, hari ini saya dipercayakan untuk menyampaikan tema umum kah? Ini tema apa? Tema tahunan atau tema tahunan ya? Ya, jadi ada tema tahunan. Kalau kami di Sosok, tema tahunan kami itu menghormati Tuhan ya. Menghormati Tuhan. Itu tema umum kami. Boleh di-share kan? Ya, ternyata saya agak salah sedikit. Rupanya generasi pewaris kerajaan Allah, saya tambah di situ menjadi. Tapi nggak apa-apa ya.
Ya, menjadi generasi pewaris kerajaan Allah. Saudaraku, yang namanya generasi itu ada tingkatannya, saudaraku. Dari level kanak-kanak sampai remaja, pemuda, sampai dewasa. Dewasa juga ada tingkatannya. Ada dewasa awal, dewasa madya, dan dewasa lanjut. Nah, kita ini semua adalah generasi seperti itu. Katakan amin. Gereja atau eklesia itu dari berbagai generasi, saudaraku. Ya. Dari generasi anak-anak, kemudian generasi pemuda remaja mesti di follow up. Kalau enggak, generasi itu akan hilang. Jadi gereja harus peduli kepada generasi, katakan amin. Generasi yang di bawah. Kalau enggak, orang tua terlalu amat maju tapi anak-anak terbelakang. Nah, itu sebabnya penting kita memperhatikan dari generasi kepada generasi. Nah, kita akan belajar bagaimana kita menjadi generasi pewaris kerajaan Allah. Tuhan mau kita menjadi pewaris kerajaan Allah, katakan amin. Kasih tahu kiri kanannya, saya mau menjadi pewaris dari kerajaan Allah. Kok kayak tegang semua nih? Pada lapar semua kah? Lanjut ya. Next. Ya, jadi eklesia atau gereja, eklesia itu bahasa Yunani ya, itu artinya warga kerajaan Allah, saudaraku. Allah memilih kita ada tujuannya. Allah memilih menetapkan kita ada goalnya, ada destinasinya, ada tujuannya. Kalau saudara dan saya diselamatkan, jangan terlalu bangga kalau kita sudah diselamatkan, kalau kita tidak melaksanakan tujuan Allah. Nah, isi hatinya Tuhan, jantungnya Tuhan itu ada dalam Matius pasal 28 ayat 19 sampai 20. Itu isi hatinya Tuhan. Kalau gereja eksklusif, mereka menata diri sedemikian rupa tapi mereka tidak keluar, gereja itu lambat laun seperti gereja mula-mula di Yerusalem, saudara. Apa yang terjadi di sana? Mereka eksklusif dengan diri mereka, mereka tidak mau keluar, akhirnya Tuhan izinkan penganiayaan. Nah, jangan sampai ini terjadi. Di Indonesia masih ada peluang kita untuk bersaksi. Katakan amin. Kita barusan merayakan hari Pentakosta ya. Penta itu 50, hari ke-50 setelah kebangkitan Kristus, Kristus telah berada di sorga, hari yang ke-50 dia mencurahkan rohnya. Maka Yesus melarang mereka, jangan kau tinggalkan Yerusalem sebelum engkau menerima kuasa. Dan Roh Kudus itu diberikan untuk memberikan kuasa kepada gereja Kristus. Ya, kuasa yang dinamis. Ya, yang menggerakkan gereja untuk bersaksi. Jadi Tuhan mau supaya kita menjadi pewaris kerajaan Allah dan salah satunya itu melanjutkan isi hatinya Tuhan, keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Yaitu gereja yang bersaksi, gereja yang memberitakan Injil. Haleluya, amin. Nah, Tuhan mau pakai kita semua untuk boleh menjadi berkat di penghujung akhir zaman ini. Ya. Saudara dan saya bisa menjadi pengikut Kristus atau bisa mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu karena kekuatan dari Roh Kudus. Kita tidak punya kemampuan apa-apa tanpa campur tangan dari Roh Kudus. Salah satu peranan Roh Kudus adalah dia menyadarkan kita, menginsapkan kita. Kita bilang akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan salah satu juga peranan Roh Kudus adalah dia memeteraikan keselamatan kita. Menolong kita untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu dicatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Ya. Oke, jadi kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu karena anugerah Tuhan. Katakan sama-sama, karena anugerah Tuhan. Anugerah Tuhan itu pemberian cuma-cuma, grace. Tuhan menganugerahkan keselamatan kepada kita karena dia sudah memilih dan menetapkan kita. Tadi saya sering dengan Pastor Tony. Nah, kalau orang yang bandel-bandel sudah diinjili tapi nggak mau, ya terpaksa dia ditentukan untuk binasa gitu. Begitu Pak ya tadi ya. Ya. Alkitab berkata sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan. Jadi berbahagia saudara kalau saudara diselamatkan hari ini. Katakan amin. Berbahagia saudara kalau saudara bisa mengikut Kristus hari ini. Bahkan Alkitab berkata 1 Yohanes pasal 1 ayat 12. Kita diadopsi untuk menjadi anak-anak Allah. Dan kalau kita menjadi anak-anak Allah itu artinya kita menjadi pewaris kerajaan
kerajaan Allah. Ya. Jadi karena pengakuan kita, penerimaan kita atas Tuhan kita Yesus Kristus, maka saudara dan saya menjadi ahli waris kerajaan Allah. Efesus pasal 2 ayat 8-9 katakan, sebab karena kasih karunia Allah, kamu diselamatkan oleh iman, by faith. Kita diselamatkan oleh iman. Bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian Allah. Jadi saudara dan saya bisa diselamatkan bukan karena kita orang baik, bukan kita layak untuk terima itu, tapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Tentu ada respon balik dari kita, yaitu menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, itu respon balik kita. Keselamatan sudah tersedia, tapi mesti ada feedbacknya. Ya, ada tanggapan dari seseorang yang dianugerahkan keselamatan. Nah, jadi saudara kasih Tuhan, kita akan belajar ya, keselamatan itu adalah dalam Efesus pasal 1 ayat 4 ya. Sebelum dunia jadikan, aku telah memilih kamu supaya kamu kudus dan tak bercacat di hadapannya. Jadi kalau saudara dan saya, oke ya. Jadi kita adalah umat pilihan Allah. Kasih tahu kiri kanannya, tahu nggak? Saya umat pilihan Allah. Ada amin. Tadi saya khotbah di ibadah pagi, kalau saudara dipilih oleh Bapak Presiden terpilih kita, Pak siapa? Pak Prabowo. Nanti ikut undangan waktu pelantikan saya ya. Kira-kira sudah senang nggak? Hah? Senang nggak? Dari sekian orang banyak di Kalbar, saudara dapat undangan khusus. Saudara akan cerita kepada tetangga, nih ada undangan ini nih. Gini-gini diundang pelantikan Bapak Presiden itu. Artinya ada keistimewaan. Katakan amin. Saudara dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan. Dipilih untuk dikuduskan supaya tidak bercacat dan menerima anugerah keselamatan. Dalam Roma pasal 8 ya, ayat 29 sampai 30 itu ada 5 fase kita menerima anugerah keselamatan. Fase pertama adalah dipanggil. Sama-sama ucapkan dipanggil. Yesus katakan, Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu, dan seterusnya. Ada panggilan. Setiap orang dipanggil. Orang yang dipanggil belum tentu dipilih. Makanya Alkitab bilang banyak yang dipanggil tapi sedikit yang terpilih. Saudara mau ada di mana? Cuma terpanggil saja atau juga terpilih? Halo? Ya, jangan cuman dipanggil, tapi kita juga masuk dalam step yang kedua, yaitu dipilih. Dipilih, ditentukan, kemudian apa lagi? Kita dibenarkan. Kita hanya bisa dibenarkan oleh darah Kristus. Kita merayakan Paskah. Paskah itu Passover. Artinya melewati. Dilalui dari kebinasaan. Dilewati dari kebinasaan. Jadi pada zaman itu orang Israel, waktu mereka mau keluar di tanah Mesir, mereka harus menyembelih anak domba yang tidak bercacat. Setiap keluarga, kalau keluarga mampu, mereka mungkin patungan gitu. Dan kemudian darahnya itu harus mereka percikkan di ambang pintu rumah mereka atau tiang pintu rumah mereka. Sehingga pada malam itu, waktu malaikat maut melewati, dia melihat ada tanda darah di situ. Maka malaikat itu melalui rumah-rumah orang Israel. Tapi barang siapa tidak ditemui darah, maka kebinasaan anak-anak sulung dan hewan, termasuk anak Firaun yang sulung yang duduk di tahta, juga mati. Jadi darah Kristus menyelamatkan saudara dan saya. Katakan amin. Darah anak domba Allah, yaitu Yesus Kristus, menghapus dosa kita, menebus dosa kita. Ya, kemudian tahap yang selanjutnya adalah kita akan menjadi serupa dengan gambarannya. Visi akhir dari sebuah gereja adalah mesti ini, dirubah segambar dan serupa dengan Kristus. Ini visi gereja. Kalau kita tidak dirubah segambar dan serupa dengan Kristus,
maka kita tidak layak untuk diangkat. Sudah masih ingat ada 10 gadis diceritakan di Alkitab ya? 5 gadis apa? 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Itu gambaran di gereja Tuhan, saudara. 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana itu gambaran gereja Tuhan. Yang menantikan kedatangan Yesus. Yang menantikan kedatangan Mesias, yaitu Yesus datang kedua kali. Nah, 5 gadis bijaksana, mereka mempersiapkan diri mereka dengan baik. Itu gambaran gereja Tuhan yang tetap menjaga spiritnya, rohnya, mengasihi Tuhan sampai akhir. Katakan amin. Nah, 5 gadis bijaksana itu gambaran gereja yang asal-asalan, yang suka-suka mereka. Saya harap di sini kita memperhatikan kekristenan kita hari ini. Jangan kita menjadi orang Kristen yang biasa-biasa, tapi menjadi orang Kristen yang luar biasa. Katakan amin. Sekali lagi, mau menjadi pewaris kerajaan Allah? Ya, jadi iman kita harus update ya. Oke, kemudian yang terakhir yaitu dimuliakan. Yesus setelah dia melaksanakan tugas yang diberikan oleh Bapa kepadanya, akhirnya ia dimuliakan. Saudaraku, salah satu dari 7 perkataan Kristus di atas kayu salib adalah sudah selesai. Finish ya, sudah selesai. Nah, kata sudah selesai artinya karya penyelamatan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib sudah dia lakukan dengan maksimal. Setelah Yesus naik ke sorga, siapa yang melanjutkan pelayanannya? Siapa? Murid-murid Yesus, kemudian diberikan Roh Kudus yang memberikan kuasa kepada mereka. Saudaraku, Kristus harus naik ke sorga yang barusan kita rayakan pada tanggal berapa? 9 Mei lalu ya. Kristus sudah naik ke sorga, tapi hari ini masih ada tubuhnya di bumi ini. Masih ada tubuh Kristus. Siapa dia? Siapa dia? Semua orang percaya. Itu namanya gereja. Gereja adalah tubuh Kristus. 1 Korintus katakan, catat demikian. Jadi tubuh Kristus itu harus melaksanakan kehendak Tuhan. Harus melanjutkan karya pelayanan yang Yesus telah letakkan kepada mereka dan berikan kepada mereka. Gereja Tuhan harus melaksanakan amanat agung, the Great Commission. Sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diselamatkan. Haleluya, amin. Tadi kita ditanya beberapa orang yang baru pertama kali hadir. Cukup banyak tadi ya. Tugas saudara dan saya adalah membawa jiwa-jiwa baru datang kepada Kristus. Katakan amin. Bukan tugas pastor saja, tugas pendeta, tapi tugas semua orang percaya. Haleluya, amin. Nah, saya bicara tentang 4 hal hari ini ya. Mungkin khotbah saya bisa 2 jam ya. Lanjut ya, next. Ya, sekarang kita lihat kualifikasi pewaris kerajaan Allah. Apa itu kualifikasi? Itu persyaratannya. Saudara tidak serta-merta masuk kerajaan Allah kalau tidak memenuhi kualifikasi yang Tuhan berikan. Yesus bilang, kalau mau ikut aku, apa Yesus bilang? Kalau mau ikut aku, apa Yesus bilang? Pikul salib, sangkal diri. Itu kan kualifikasi, persyaratan. Ya. Nah, kalau kita mau menjadi pewaris dari kerajaan Allah, yang pertama yang kita harus tahu bahwa kembali. Karena pilihan dan penetapan Allah. Jadi kita dipilih dan ditetapkan Allah. Bukan mau-maunya kita tadi, bukan suka-sukanya kita. Jadi kita bisa menjadi pewaris dari kerajaan Allah, Tuhan sendiri yang menetapkannya. Tuhan sendiri yang memutuskannya. Tuhan sendiri yang memilih saudara dan saya. Kan kata gereja tadi, eklesia, umat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Ya. Oke, jadi itu namanya hak prerogatifnya Tuhan. Jadi Tuhan yang
memilih saudara, dia punya kedaulatan khusus tanpa intervensi dari manusia. Ya. Saudara, berapa orang jumlah murid Yesus? 12. Ada yang gagal gak? Ada yang gagal gak? Siapa yang gagal? Yudas Iskariot. Kenapa dia gagal? Apakah Tuhan salah pilih? Yesus loh yang milih murid-murid itu loh, bukan Pak Amro gitu. Hah? Apakah Tuhan salah pilih? Kok masih ada yang gagal gitu? Yesus aja punya murid bisa gagal, dia yang pilih loh. Bagaimana cara dia memilihnya? Doa semalam-malaman. Jadi enggak serta-merta ditunjuk, kamu bantu saya jadi murid saya, enggak. Tapi itu Yesus bergumul, mempersiapkan murid-muridnya. Tapi tetap ada yang gagal. Hidup itu adalah pilihan. Betul? Betul? Kau mau ke gereja, mau tidak ke gereja itu pilihanmu. Makanya Yosua bilang di akhir pidatonya mau perpisahan dengan umat Israel, dia ngomong begini, pilihlah pada hari ini kepada siapa engkau beribadah. Tapi aku dan seisi rumahku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Itu keputusan saudara, itu pilihan. Jadi pilihan itu ada padamu. Tadi saya khotbah di ibadah pagi, Tuhan bisa tahan tangan Hawa enggak? Tuh ambil buah pohon pengetahuan baik dan jahat itu. Bisa enggak? Bisa. Karena dia punya otoritas. Tapi Tuhan tidak lakukan itu. Karena Tuhan memberikan hak bebas untuk memilih apakah mereka mau taat kepada Tuhan atau tidak taat. Tapi hari ini tempat ini saudara memilih itu taat kepada Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Kok terlalu tegang semua nih. Ya, jadi kita adalah umat pilihan Tuhan. Gereja adalah umat pilihan Allah, orang-orang yang dipilih, ya, yang dianugerahi keselamatan dan Allah berdaulat memilih saudara dan saya. Israel dalam Yohanes pasal 1 ayat 11. Sebetulnya Yesus datang untuk umat Israel pada awalnya. Tapi kenapa? Yesus harus pindah kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa Israel menolak kedatangan Yesus. Karena mereka menolak, Kristus datang untuk bangsa-bangsa. Haleluya, amin. Anugerah Tuhan diberikan kepada bangsa-bangsa. Dulu orang Israel itu umat pilihan Tuhan. Tapi sekarang mereka bukan umat pilihan Tuhan kalau mereka tidak percaya kepada Kristus. Sekarang gereja adalah umat pilihan Tuhan. Yuk kita baca sekali lagi 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Nah, tolong ditampilkan. Ini istimewa. Jadi saudara menjadi pewaris kerajaan Allah. 1 Petrus pasal 2 ayat 9, boleh tampilkan? Yuk kita belajar bersama-sama di sini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Siapa yang memilih kita? Tuhan. Tetapi kamulah bangsa yang kata bangsa itu artinya dari berbagai macam latar belakang. Suku, kebiasaan, budaya, bahasa dan lain sebagainya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Kenapa? Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Tujuannya apa? Kita diselamatkan, kita menjadi bangsa, menjadi imam, menjadi raja, menjadi bangsa yang kudus, menjadi umat kepunyaan Allah. Tujuannya apa? Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Itu eklesia, itu gereja. Jadi ada tanggung jawab. Setelah kita dipilih, diselamatkan, ada tanggung jawab, responsibility, yaitu apa? Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang yang ajaib. Tadi pagi saya sempat singgung tentang seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini Alkitab bilang dia punya berapa istri? Suami?
punya 5 suami. Itu namanya poliandri. Kalau poligami, suami menikah lebih daripada satu istri. Tapi ini poliandri. Poliandri itu menikah lebih dari 1 suami. Jadi dia mengkoleksi suami gitu. Itu edan ya. Biasanya yang paling biasa, yang lumrah kita lihat adalah suami banyak istri. Tapi ini istri banyak suami. Yesus bilang istri yang ada padamu hari ini juga bukan suamimu gitu. Tapi waktu dia ketemu dengan Yesus, dia kaget. Loh kok Tuhan tahu? Loh dia tahu siapa saya gitu. Singkat cerita kemudian dari pertemuan itu, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Katakan amin. Dan apa yang terjadi? Setelah dia ketemu dengan Yesus, dia pulang ke kotanya. Dia kasih tahu orang sekotanya. Yuk kita ketemu dengan orang yang tahu siapa saya. Itu aja kesaksiannya. Nggak sekolah penginjilan dulu gitu. Ya, tidak seminar penginjilan dulu, enggak. Dia bilang, yuk kita ketemu dengan orang yang tahu siapa saya. Orang sekota itu tahu siapa perempuan ini, perempuan nakal, sorry ya. Dia cuma cerita itu. Dan apa yang terjadi? Seluruh kota itu berkerumun ya, mereka pergi menemui Yesus. Dan mereka berjumpa dengan Yesus. Dan mereka berkata, hari ini kami ketemu, melihat langsung. Ketemu dengan Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Itu yang hebat, itu yang luar biasa. Katakan amin. Perubahan akan menjadi kesaksian yang spektakuler bagi orang lain. Kita tidak bisa ngomong kalau kesaksian kita, kehidupan kita, karakter kita tidak bagus sih deh. Makanya dibilang, kamulah terang dan garam dunia. Dan akibat dari kesaksian itu, orang sekota itu diselamatkan. Percaya kepada Kristus. Haleluya, amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin Kalbar dimenangkan bagi Kristus? Itu dimulai dari diri kita dulu. Nah, oke, itu yang pertama ya. Jadi kita umat pilihan Tuhan. Yang kedua, next. Lanjut, next ya. Nah, itu tadi status ahli waris itu didapatkan karena penebusan pengampunan Kristus. Yang kedua karena panggilan, pilihan dan penetapan serta pembenaran dimuliakan oleh Kristus. Dan yang ketiga terakhir adalah meresponi panggilan Tuhan untuk diselamatkan. Lanjut. Nah, yang kedua, kualifikasi yang kedua yaitu memiliki iman yang progresif. Memiliki iman yang progresif. Lawan kata progresif itu stagnan, stagnasi ya. Sekian lama kita sudah ikut Tuhan tapi iman kita tidak tumbuh, iman kita tidak berkembang, iman kita tidak dewasa. Tuhan mau iman kita progresif. Katakan amin. Bukan Kristen progresif ya. Sudah tahu Kristen progresif ya? Tapi iman yang progresif. Iman yang maju, iman yang bergerak, iman yang tahan uji, iman yang berkemenangan, iman yang menghasilkan mujizat. Haleluya, amin. Berapa banyak di antara saudara yang ingin imannya mengalami pertumbuhan? Lambaikan tangannya. Saudara tahu, iman itu bisa timbul itu karena dua hal. Yang pertama, iman timbul dari pendengar, Roma 10:17. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Berapa banyak di antara saudara yang membangun kebiasaan saat teduh di pagi hari? Berapa banyak di antara saudara yang membangun hubungan dengan Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan? Atau membaca firman Tuhan? Minimal kita baca firman Tuhan sehari paling tidak 1 pasal gitu. Kalau bisa 2 atau 3 pasal. Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, tidak pernah renungkan firman Tuhan, tidak pernah meditasi firman Tuhan. Kan Mazmur 1 ayat 2 katakan yang kesukaannya adalah merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kenapa kita perlu mendengar firman Tuhan? Karena itu membangun rohani kita, membangun iman kita. Yang kedua, iman bisa timbul itu karena penderitaan. Udah ada aminnya nih. Mau menderita atau enggak mau menderita? Biasanya doa kita enggak mau menderita, betul enggak? Tapi Yesus bilang kalau mau ikut aku pikul salib. Jadi jangan kita menghindari penderitaan itu pasti datang sendiri. Saudara doa, enggak doa, pokoknya penderitaan itu izinkan terjadi. Itu bagian dari proses iman kita. Betul? Ingat Abraham?
diuji imannya. 25 tahun dia nunggu dapat keturunan. 25 tahun nunggu, lama gak? 1 minggu aja lama gitu ya. Apalagi 25 tahun. Tapi Abraham tuh sedang diuji, dimurnikan oleh Tuhan. Dan akhirnya doa dijawab oleh Tuhan. Udah dijawab, diuji lagi gak? Diuji lagi, minta anaknya gitu loh. Dikorbankan, Ishak. Tapi Abraham tuh taat saja. Maka yang ketiga adalah ketaatan. Jadi iman yang progresif adalah iman yang tahan uji. Iman yang maju, iman yang menghasilkan buah. Yesus selalu bilang, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Ya, jadi iman itu akan membuat saudara naik kelas. Kok ada amin ini? Iman saudara akan membuat saudara mengalami terobosan-terobosan baru. Dalam usahamu, dalam pendidikanmu, dalam keluargamu, dalam berbagai hal. Makanya Ibrani pasal 11 ayat ke-6 itu berkata begini, tanpa iman kamu tidak bisa berkenan kepada Allah. Tuhan sedang mencari iman kita. Ya, Tuhan sedang mencari iman kita. Oke. Itu saja ya. Iman karena pendengar firman Allah. Orang benar. Siapa orang benar di sini? Orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan dipimpin oleh iman. Jadi iman itu akan memimpin kita. Iman itu akan menuntun kita. Iman itu akan dicari oleh Tuhan. Saudara tahu di Alkitab bilang, waktu aku datang, adakah aku menemukan iman di bumi? Sekali lagi, waktu Yesus datang nanti, dia tidak cari apapun dari diri kita, kecuali iman. Walaupun di Korintus katakan, cuma ada 3 hal yang terpenting. Iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar diantaranya adalah kasih. Tapi Tuhan juga cari iman kita. Waktu aku datang, adakah aku menemukan iman di bumi? Nah, iman kita jangan iman yang stagnan. Iman yang tidak bertumbuh, iman yang tidak maju. Iman yang tidak mengalami mujizat. Ingat, Yesus selalu ngomong, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Di sini sudah ada yang sudah lama jomblo? Sudah lama jomblo? Kau ada diam semua nih. Pak Bro, aku udah lama berdoa, aku enggak datang-datang juga. Oh ya, akhirnya udah nekat. Nanti orang yang pertama keluar dari supermarket, Mega Mall, dialah calon pacarku gitu. Oh, dia pergi ke Mega Mall gitu. Tiba-tiba ada orang, sorry ya, dari atas sama bawah rata gitu. Oh bukan Tuhan, bukan. Ya, saudara, orang yang punya iman, itu pasti akan peka rohnya, betul enggak? Ada kepekaan gitu. Karena kita dipimpin oleh iman. Ada Roh Kudus yang bekerja, yang akan menuntun kita, yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita. Itu peranan dari Roh Kudus ya. Jadi iman kita harus maju, iman kita harus bergerak, kita hidup dan dipimpin oleh iman. Yang terakhir, yang ketiga ya. Nah itu ketaatan. Jadi ada 3 respon kita setelah kita menerima anugerah Tuhan. Tadi kita dipilih, ditetapkan oleh Tuhan untuk diselamatkan. Tapi ada tanggung jawab. Tanggung jawab yang pertama adalah kita harus punya iman yang progresif. Dan tanggung jawab yang kedua, kita harus ada ketaatan. Sama-sama ketaatan. Berapa banyak di antara saudara yang punya anak-anak, kalau taat itu sudah senang? Senang? Tapi kalau berontak saudara senang? Kecenderungan anak-anak zaman now ya, suka melawan. Apalagi udah ada gadget. Ngomong sendiri, ketawa sendiri, macam-macam sendiri. Ya, orang tua ngomong, oh, enggak mau tahu gitu. Ini generasi sekarang ini, dimulai dari masa bayi udah dikasih HP gitu ya, sampai tua, hidup kesendirian. Dunia rame di sekitar tapi dia hidup sendiri, ketawa sendiri, senang sendiri. Nah itu generasi sekarang.
Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, kita perlu ketaatan. Ketaatan itu kita dapatkan hasil didikan dalam keluarga. Betul ya? Ya, dimulai dengan taat kepada Tuhan. Taat kepada pemimpin. Halo, taat kepada siapa? Pemimpin. Taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat kepada lembaga-lembaga kita berada. Ketaatan itu akan mendatangkan berkat. Haleluya, amin. Apa yang kita tidak pernah pikirkan, apa yang kita tidak pernah duga, itu Tuhan sediakan bagi orang yang taat. Pokoknya taat deh. Abraham taat, gitu ya. Dapat bonus dari Tuhan. Orang yang taat itu pasti mengalami terobosan baru dalam hidupnya. Taat kepada pemimpin, tiba-tiba dibawa ke Israel, Holy Land Pak ya. Ya, di perusahaannya dia bagus kinerjanya gitu ya. Ini anak bisa nih. Dapat promosi. Siapa yang ingin dapat promosi yang kadang ada ya. Saudaraku, Yusuf itu dapat promosi karena proses. Yusuf dapat promosi dari Tuhan karena proses. Proses itu mulai dari keluarganya. Semua saudara benci sama dia. Waktu dia mimpi dapat visi dari Tuhan, mereka marah. Saudara tolak dia, bahkan jual Yusuf. Tapi Yusuf ikut dalam prosesnya Tuhan. Nah, apa yang terjadi saudaraku? Waktu dia dijual, kemudian bekerja sebagai budak di keluarga Potifar, dia difitnah lagi. Ya, akibatnya dia dimasukkan ke penjara, diproses lagi. Waktu dia menerjemahkan mimpi, orang yang pernah kerja sama raja, dan dia janji nanti kalau benar mimpimu, saya akan ingat sama kamu. Waktu dia benar-benar mimpinya jadi kenyataan, dia kembali bekerja di kerajaan, dia tidak ingat sama sekali sama Yusuf. Manusia boleh lupakan kita, tapi Tuhan tidak pernah lupakan saudara. Katakan amin. Kalau Tuhan yang sudah membuka, tidak ada yang bisa menutup. Jadi Tuhan mengizinkan Yusuf dalam proses itu. Dan akhirnya Yusuf menjadi militan. Yusuf itu menjadi kuat. Proses itu membuat kita jadi tekun. Membuat kita menjadi kuat. Orang yang cari jalan apa? Jalan pintas, jalan aspal, jalan tol dalam hidupnya, itu tidak akan kuat. Karena pondasinya itu tidak kuat. Tapi orang dalam proses hidupnya, dia yang mengalami semuanya itu, pasti akan menjadi kuat. Ya, oke. Saya coba mendefinisikan tentang ketaatan ya. Ketaatan adalah dengan segera dan senang hati. Ya, jadi ketaatan itu dengan segera dan senang hati melaksanakan perintah dari orang-orang yang bertanggung jawab atas kita. Setelah kita diam Tuhan, siapa yang kasih perintah kepada kita? Siapa? Tuhan. Ya, jadi orang yang taat itu dengan segera. Tidak apa? Tunggu ya, nanti ya, sabar. Kan anak-anak begitu ya, dia lagi asyik main game gitu, main gadgetnya. Nah, tolong bantu ya, tunggu ma. Nah, agak keras sedikit volumenya dibesarin dikit. Tolong ya, sebentar bah, sabar. Kayak gitu. Itu zaman anak-anak generasi sekarang ya. Tapi orang yang taat, orang yang taat itu dikatakan dengan segera. Tanpa tunda-tunda, tanpa alasan. Dengan segera dan senang hati. Dasarnya adalah senang hati. Tanpa terpaksa. Orang yang melakukan pekerjaan dengan terpaksa biasanya hasil bagus apa enggak bagus? Biasanya asal-asalan gitu. Ya, tapi orang yang melakukannya dengan senang hati, sesuatu akan jadi bagus. Ya, melaksanakan perintah orang-orang yang bertanggung jawab. Yang keempat ya terakhir. Kalau terakhir udah semangat ya. Yuk. Next ya. Oke. Yang terakhir adalah setia. Sama-sama ucapkan. Sudahkah saudara setia? Karena Amsal 20 ayat 6 katakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati.
Sekali lagi, banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Tapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Makanya pertanyaan saya tadi, apakah saudara sudah setia hari ini? Setia kepada Tuhan, setia kepada pasanganmu. Udah ada amin ini. Walaupun sudah keriput ya, walaupun sudah tua gitu. Kok ada amennya nih? Pak Erin itu sudah menikah berapa lama Pak? 16 tahun, masih panjang Pak ya. Pastor Tony menikah berapa tahun? 45, luar biasa. Kemana-mana selalu pasangan ya pergi ya. Saya juga agak cemburu gitu. Wah, kemana-mana selalu pergi berduaan gitu. Itu luar biasa ya. Ini contoh gembala yang luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk Pak Gembala kita nih. Setia. Karena waktu kita mau nikah, ada janji nikah nggak? Ada sumpah nikah nggak? Nah, jadi kalau mau macam-macam ingat janji nikahnya, ikrar pernikahan. Ya, tadi saya khotbah di sana, jangan sampai kita mau berdoa supaya suami kita cepat mati, supaya kita cepat kawin lagi. Karena sudah ada yang nunggu gitu, ngantri gitu. Waduh bahaya ini. Setia kepada Tuhan. Katakan amin. Setia kepada pasangan kita. Setia kepada gereja. Jangan kita menjadi GJJ. Gereja jalan-jalan. Di sini enggak ada ya. Halo. Survei ke gereja sana nanti. Minggu ini survei lagi ke sana. Minggu ini survei ke sana lagi. Halo. Jangan menjadi jemaat yang GJJ. Gereja jalan-jalan. Kalau gereja 1 jam saja, boleh ya? Ada kan hari ini tren lagi gereja 1 jam saja. Nah itu di Surabaya banyak, di Jakarta kota-kota besar banyak. Gereja 1 jam saja. Ya kalau 1 jam dia tetap komitmen dengan Tuhan, dengan gereja lokal, enggak apa-apa. Tuhan mau kita komitmen. Katakan amin. Loyal, setia. Setia kepada Tuhan, setia kepada pemimpin kita, setia kepada gereja, setia kepada lembaga di mana kita bekerja. Siapa yang kerja di perusahaan sini? Ada yang kerja di perusahaan? Oh, jadi bos semua ya? Ya, kalau kita kerja di perusahaan biasanya bos kita selalu memperhatikan kita enggak? Kinerja kita diperhatikan enggak? Ya, apa yang kita lakukan tiap hari diperhatikan. Nah, kalau kita sudah diperhatikan oleh bos, biasanya bos akan mempercayakan sesuatu. Nah, kalau kita setia dalam perkara kecil, Alkitab bilang, kamu akan dipercayakan perkara yang besar. Ya, kualitas kesetiaan yang paling tinggi adalah loyal. Loyalitas ya. Setia udah bagus. Tapi ada tingkatannya, nilainya lebih tinggi lagi adalah loyalitas, loyal. Orang yang loyal itu adalah orang yang punya ikatan komitmen jangka panjang. Dia rela berkorban demi saling membela dan mendukung. Example, Daud dan Yonatan. Saudara, apa yang dilakukan oleh Daud dan Yonatan? Waktu mereka mengikat persahabatan mereka dengan apa? Dengan darah. Ya, dengan darah tuh. Mereka mengikat ikatan persahabatan mereka. Maka di Alkitab bilang kasih seorang sahabat Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Seorang sahabat, Amsal ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Nah, jadi loyal itu artinya orang yang siap yang mengikat komitmen jangka panjang, rela berkorban demi saling membela dan mendukung. Ya. Seperti Daud dan Yonatan tadi, jiwanya itu berpadu. Berpadu itu artinya begitu kuat, begitu erat, kasih yang tak terpisahkan. Sama seperti Kristus yang dia lakukan di atas kayu salib. Karena kasihnya dia rela mati di atas kayu salib. Untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Jadi apa komitmen kita? Apa tanggung jawab kita setelah kita diselamatkan? Pertama, yaitu kita harus memiliki iman yang progresif. Yang kedua, ada ketaatan. Sama-sama ketaatan. Yang ketiga, kesetiaan.
Orang yang setia sampai akhir, kitab Wahyu katakan, itulah yang akan diselamatkan. Sehingga kita dapat mewariskan warisan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Terakhir kesimpulan. Ya. Saudara dan saya dipilih oleh Tuhan, election. Ya. Kita memiliki iman, faith yang progresif, ada ketaatan, ada kesetiaan. Boleh baca sama-sama yang terakhir ya. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita ahli warisnya Allah, pewaris kerajaan sorga. Tuhan memberkati kita.